Orang yang terlilit hutang, sedang siap untuk mengambil hanya 1,000 yuan yang tersisa. Namun, tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh. Dia terkejut menemukan saldo rekeningnya tiba-tiba bertambah 750,000 dolar. Karena kesalahan sistem, dia segera memasukkan jumlah sembarangan, dan mesin ATM mulai mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Agar tidak terdeteksi oleh orang-orang di jalan, dia segera memasukkan uang ke dalam saku dengan cepat, lalu melarikan diri dengan cepat dari tempat kejadian. Namun ketika dia kembali ke kamar sewaannya, istrinya bertanya padanya, apakah dia baru saja mendapat keberuntungan besar? Karena hari ini, banyak orang mengirimkan paket besar ke kamar sewaannya. Pria yang tidak mengerti apa-apa. Pertama-tama dia membayar uang sewa 1 tahun ke pemilik rumah. Kemudian segera membuka pintu. Melihat tumpukan paket yang menumpuk, dia hampir tidak percaya. Apakah dewa keberuntungan benar-benar turun? Dengan wajah penuh keraguan, dia segera membuka paket. Namun barang di dalam paket membuatnya terkejut dan terbelalak. Di sini tidak hanya terdapat teropong jarak jauh, pistol militer, senapan runduk, amunisi berkualitas, serta nitrogliserin untuk membuat bahan peledak, dan manual pengoperasian pesawat tempur. Bahkan, ada paspor dari berbagai negara dengan foto dan namanya. Pria yang kebingungan, tiba-tiba semakin bingung. Namun pada saat itu juga, ponselnya tiba-tiba berdering. Sekarang kamu harus mendengarkan perintahku. Siapa kamu? Wanita misterius memberitahunya. 2 menit kemudian akan ada pasukan khusus masuk, dan menangkapnya atas tuduhan merugikan keamanan negara. Saat dia setengah percaya, mengira itu panggilan penipuan, sebuah granat asap tiba-tiba dilemparkan ke dalam ruangan. Benar saja pasukan khusus bersenjata memasuki dengan membobol pintu, lalu langsung menjatuhkannya ke tanah dan menangkapnya. Begitulah, dia tanpa mengerti masuk ke sel tahanan anti-terorisme. Nama pria itu adalah Jerry. Dia adalah seorang pekerja biasa yang sangat berhutang. Dia sangat berusaha menjelaskan kepada pihak kepolisian bahwa dia pasti telah difitnah dan salah dituduh. Namun jelasnya, agen FBI yang bernama Lao Bai sama sekali tidak percaya dengan omongannya, karena jumlah yang mencurigakan di rekeningnya, dan banyak senjata yang digunakan untuk serangan teroris di rumahnya, serta serangkaian serangan teroris yang terjadi saat ini. Semuanya serupa. Lao Bai yakin buktinya kuat, dan tidak menerima jaminan apapun. Saat Jerry pikir dia akan masuk penjara tanpa alasan, dan menghabiskan sisa hidupnya, seseorang misterius menggunakan cara yang tidak diketahui, berhasil memalsukan surat persetujuan tingkat tinggi, dan mengirimkannya via faks ke pusat anti-terorisme. Surat tersebut menyatakan berdasarkan pertimbangan hak asasi manusia, memberikan izin kepada Jerry untuk mempekerjakan pengacara. Kemudian dia diatur oleh seorang agen ke sebuah ruangan yang tenang. Ruangan pribadi. Dia segera mengambil telepon untuk menelepon ayahnya. Namun tak disangka, suara seseorang misterius terdengar dari ujung telepon. Lawan meminta dia untuk segera berbaring di tanah, dan mengingatkannya bahwa hanya tersisa 2 detik sebelum dia bisa bereaksi. Kaca di luar jendela tiba-tiba dihantam dengan keras oleh benda berat yang misterius, dan seluruh pusat anti-teror mulai berguncang hebat. Dalam kekacauan, dia perlahan bangkit dari reruntuhan. Saat dia terkejut, setelah berhasil menyelamatkan nyawanya dengan susah payah, dia tiba-tiba menyadari, di layar di seberang gedung, ternyata menampilkan pesan, yang berarti dia harus segera melompat dari lantai atas. Saat itu, agen-agen juga tiba dengan cepat, dan bersiap menembak untuk masuk. Pria itu bingung, tapi dia berpikir lebih baik melompat daripada mati tertembak. Dalam keadaan panik, dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk melompat ke bawah. Untungnya, dengan bantuan penyangga atap, dia tidak terluka, melainkan aman jatuh ke rel kereta bawah tanah. Namun pada saat itu juga, sebuah kereta api mendekatinya dengan cepat. Untungnya dia bereaksi cepat, bersembunyi dengan cepat. Namun segera muncul sosok misterius yang tak kenal takut, sekali lagi mengirim pesan melalui layar stasiun. Sementara itu, seorang wanita bernama Rahel sedang minum di bar dengan sahabat karib. Saat itu pelayan memberitahu Rahel, pria di meja, ingin mengajaknya minum. Rahel merasa senang dalam hatinya, meskipun sudah lanjut usia, namun dia merasa masih memikat. Namun tak disangka suami Rahel menelepon saat itu. Dengan kecewa, dia harus keluar dari bar untuk mengangkat telepon. Namun pada saat yang sama, terjadi kejadian aneh. Pada ujung telepon bukanlah suami Rahel, melainkan wanita misterius. Orang misterius meminta Rahel melihat ke jendela seberang. Di layar jendela, sedang diputar video anak Rahel naik kereta bawah tanah, dan mengancam jika tidak mengikuti perintahnya, ini akan membuat anaknya mati. Rahel juga mengira itu adalah panggilan penipuan. Kemudian dia segera melaporkan ke polisi. Namun belum sempat menjelaskan situasinya kepada polisi, ponsel Rahel tiba-tiba mengeluarkan suara yang menusuk telinga, dan memutuskan panggilan. Kemudian orang misterius menelepon lagi, memberitahu Rahel bahwa ponselnya telah disadap.
Ingin anaknya tetap hidup, segera laksanakan perintah. Sementara itu, Jerry mengikuti petunjuk orang misterius dan naik kereta bawah tanah dengan cepat. Kemudian dengan panik mencari tempat duduk. Namun pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar ponsel seorang pria yang sedang tidur di sebelahnya berdering. Dia secara tidak sengaja melirik ponsel itu. Ternyata menunjukkan untuk Jerry mengangkat telepon. Kemudian dia perlahan-lahan mengangkat telepon. Orang misterius meminta dia turun setelah 3 stasiun. Namun dia malah takut dan menutup telepon. Lalu diam-diam pergi ke pintu keluar. Saat kereta tiba di stasiun, dia dengan cepat berlari ke kereta bawah tanah seberang. Namun, ketika dia mengira rencana pelariannya berhasil, ponselnya menerima pesan lagi. Pesan tersebut bahkan memperingatkannya untuk tidak bermain curang, atau dia akan kehilangan nyawanya. Sebelum dia sempat bereaksi, namun kereta bawah tanah tiba-tiba melakukan pengereman darurat, dan dengan anehnya mulai mundur. Saat kerumunan mulai ribut, Jerry menerima panggilan telepon lagi. Orang misterius memperingatkannya untuk tidak mengabaikan instruksi, sehingga seluruh kereta bawah tanah hancur, dan memerintahkan dia untuk turun di stasiun berikutnya. Kemudian pergi, menemukan sebuah Porsche hitam yang menunggunya di pintu keluar. Namun Jerry takut untuk kedua kalinya menutup teleponnya. Namun pada saat itu, semua ponsel penumpang di dalam kereta tiba-tiba berdering bersamaan. Orang misterius mengklaim melalui telepon. Saat ini seorang pria berdiri di pintu kereta. Seorang buronan berbahaya. Kemudian penumpang secara bersama-sama menatap Jerry. Dan petugas keamanan juga segera menuju ke arah Jerry. Namun yang lebih aneh adalah, kereta bawah tanah yang sedang berjalan tiba-tiba membuka pintu. Jerry yang takut ditangkap polisi, terpaksa memilih melompat dari kereta. Kemudian untuk mencari tahu kebenaran, Jerry berlari ke pintu keluar dengan gila. Akhirnya dia benar-benar di sekitar sana, menemukan sebuah Porsche hitam yang menunggunya. Namun wanita yang mengemudi adalah Rahel. Mereka mulai saling mengenali, bahwa mereka adalah orang misterius yang menelepon mereka. Namun saat mereka menyadari, mereka hanya korban. Jendela belakang tiba-tiba pecah. Ternyata polisi yang baru saja mengejar Jerry. Rahel yang panik tidak berpikir panjang, segera menginjak gas untuk melarikan diri. Dan banyak mobil polisi mulai mengejar. Rahel bertanya heran kepada Jerry, mengapa ada begitu banyak polisi? Namun Jerry hanya meminta Rahel untuk segera melarikan diri. Sementara itu, sistem navigasi tiba-tiba memutarkan suara orang misterius. Orang misterius meminta mereka untuk patuh pada perintahnya, agar bisa lolos dari kejaran polisi. Sementara itu, agen khusus FBI juga ikut dalam pengejaran. Orang misterius memerintahkan Rahel untuk terus maju lurus. Namun Rahel melaporkan bahwa di depan semuanya lampu merah. Namun, detik berikutnya, orang misterius tiba-tiba mengubah lampu lalu lintas di depan menjadi hijau semua. Berpikir bisa melesat dari kejaran polisi. Namun melihat banyak mobil polisi masih mengejar dari belakang, orang misterius langsung memerintahkan Rahel untuk segera menginjak rem. Rahel patuh dan menginjak gas dengan kuat. Akibatnya, polisi yang bingung kali ini langsung mengalami kerugian besar. Akhirnya, sesuai petunjuk, kedua orang tersebut tiba di sebuah pabrik pengolahan sampah. Terlihat truk sampah di depan seolah-olah dikendalikan oleh seseorang. Langsung menghancurkan mobil polisi yang mengejar dari belakang. Kemudian menangkap mobil yang menghalangi di depan. Kemudian dilemparkan dengan keras ke tumpukan sampah. Tepat ketika Rahel dan Jerry sedang bingung, Porsche mereka tiba-tiba diangkat tinggi oleh truk sampah, lalu cepat bergerak ke permukaan laut. Mereka sangat ketakutan, mengira orang misterius akan membunuh mereka juga. Namun saat itu, orang misterius memberi mereka perintah, jika tidak ingin mati tenggelam, segera keluar sekarang. Jerry yang berani segera bereaksi, meminta Rahel dan dirinya untuk melompat bersama. Namun Rahel ragu karena takut. Jerry tidak punya waktu untuk menenangkan Rahel. Langsung menangkap Rahel dan melompat. Untungnya mereka hanya jatuh ke tumpukan sampah. Tidak apa-apa. Dan Porsche mereka benar-benar dilemparkan ke laut. Akhirnya agen khusus tiba. Mereka pikir, Rahel dan Jerry benar-benar dikubur di laut bersama mobil mereka. Maka segera memberikan perintah, pergi ke laut untuk menyelamatkan mereka yang dikatakan telah meninggal. Ternyata semua ini adalah rencana orang misterius. Baru-baru ini, di sebuah pangkalan militer di dekat tempat pembuangan sampah, Angkatan Bersenjata Amerika sedang menguji bom kristal terbaru yang dikembangkan. Bom ini tidak berwarna dan tidak berbau. Ukurannya sangat kecil. Alat deteksi biasa sama sekali tidak bisa mendeteksinya. Bom jenis baru ini, karena bom ini bergantung pada frekuensi gelombang suara tertentu. Ketika frekuensi suara sama dengan frekuensi yang diatur oleh pemicu, bom akan meledak hanya dengan ukuran sebesar 1 berlian. Sama kuatnya dengan ledakan bom C4 berlipat ratus kali. Departemen Pertahanan bersiap untuk mengirimkan bom ini ke berbagai pangkalan militer. Saat sedang dalam pengiriman, orang misterius mengubah sistem pengemasan, secara otomatis mengubah alamat pengiriman komponen. Pemicu dikirim ke seorang pemilik toko alat musik. Orang misterius memerintahkan agar pemicu dimasukkan ke dalam trompet.
Bom kristal dikirim ke seorang pemilik toko perhiasan. Dia memerintahkan agar itu ditanam di dalam kalung berlian. Mengambil 2 orang naik mobil. Dikirim ke stasiun kereta api di dekat kota. Sementara itu, mereka juga sedang membahas identitas orang misterius. Kemudian dengan marah berbalik dan pergi. Menunggu mobil yang diatur oleh orang misterius untuk menjemput mereka. Pria bernama Jerry menerima panggilan misterius. Dan saat mereka sedang berdebat tanpa henti, tiba-tiba sebuah mobil datang dari belakang. Setelah sopir mengonfirmasi identitas mereka, tidak hanya tidak mengikuti rencana orang misterius, malah melemparkan kunci mobil, menunjukkan ketidakinginan untuk bekerja untuk orang misterius lagi, menunjukkan bahwa dia tidak ingin lagi bekerja untuk orang misterius. Namun pada saat itu juga, Jerry diinformasikan untuk segera menghentikan sopir. Orang tersebut memberitahunya untuk segera menghentikan sopir. Jika tidak, sopir akan kehilangan nyawanya. Jerry segera meminta sopir untuk berhenti. Namun, tiba-tiba tiang listrik di atas kepala bermasalah. Namun saat keduanya berhasil menghindar, sopir di depan malah tersengat listrik, dan lenyap seketika. Sebelum kedua orang itu sempat bereaksi dengan ketakutan, Jerry menerima telepon lagi. Mereka diminta untuk mengemudikan mobil sendiri, menuju lokasi tertentu. Jika berani melarikan diri, akan berakhir seperti sopir tadi. Mereka segera tiba di lokasi yang ditentukan. Namun kali ini, pihak lain malah meminta mereka merampok brankas di dalam truk pengawal di depan. Keduanya besar begitu saja, bahkan tidak pernah melukai seekor pun hewan, apalagi melakukan perampokan. Saat keduanya ragu, pintu truk pengawal tiba-tiba terbuka sendiri, sementara kunci pintu di kabin terkunci otomatis, dan airbag langsung terpasang. Melihat situasi tersebut, Jerry segera masuk mobil dan merampas senjata. Saat itu, 2 penjaga keamanan keluar sambil membawa kotak penyimpanan. Jerry mengambil kesempatan itu untuk tidak siap, langsung mengarahkan senjata ke punggung penjaga keamanan. Dengan cepat mereka berhasil mengambil kotak penyimpanan. Saat mereka melarikan diri, 2 penjaga keamanan mengambil senjata dan mengejar mereka. Tidak disangka, dan Jerry memanfaatkan kesempatan tanpa kesiapan. Seluruh sistem pemadam kebakaran memicu alarm secara bersamaan. Banyak orang melarikan diri dari gedung kantor ke jalan. Jerry dan temannya segera melarikan diri saat kekacauan. Saat itu di gedung kantor di sekitar, namun dihalangi oleh kerumunan yang kacau. Tidak mungkin mengejar mereka. Dan saat mereka berlari, tiba-tiba sebuah mobil polisi muncul di depan. Saat mereka berpura-pura tenang, seorang pemandu wisata di bus wisata menghentikan Jerry. Setelah mengonfirmasi identitas mereka, segera minta mereka naik ke mobil. Dengan bantuan orang misterius, mereka berhasil menyelesaikan misi dengan sukses. Namun yang tidak terduga bagi mereka adalah, di atas brankas tiba-tiba mulai menghitung mundur. Saat keduanya bingung, sebuah bus juga tiba di bandara. Mereka hanya bisa masuk ke bandara dengan cemas membawa brankas. Pada saat itu, seorang pria asing memberikan mereka sebuah amplop, meminta mereka membeli tiket pesawat dengan kartu kredit, dan menuju gerbang keberangkatan yang ditentukan. Mereka segera membuka amplop, lalu mengeluarkan paspor baru mereka, kemudian menuju gerbang keberangkatan yang ditentukan. Saat petugas keamanan memindai brankas, mereka menemukan benda-benda mirip senjata di dalamnya. Saat petugas keamanan sedang melakukan konfirmasi ulang, mereka menemukan bahwa barang-barang tersebut sebenarnya normal. Dengan demikian, orang misterius membantu mereka masuk ke gerbang keberangkatan dengan sukses lagi. Namun pada saat itu, FBI melacak rute bus wisata. Saya menemukan rute bus wisata. Mereka juga tiba di bandara. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, mereka pertama-tama memerintahkan semua pesawat di bandara untuk berhenti terbang. Kemudian mereka menyelinap ke dalam kerumunan orang untuk mencari Jerry dan yang lainnya perlahan-lahan. Saat White sedang mengejar dengan gigih, orang misterius melalui layar besar, mengarahkan mereka ke pintu keluar darurat. Kemudian pintu keluar terbuka secara otomatis. Ketika Tuan Bai tiba, namun pintu besar terkunci rapat. Kemudian White menggunakan kartu akses karyawan bandara. Barulah pintu terbuka. Dan pada saat itu, mereka sudah berlari ke kargo bandara. White segera mengikutinya, kemudian menembak mereka. Meskipun mereka berhasil menghindari peluru, namun sayangnya, kotak penyimpanan jatuh ke konveyor di bawah. Mereka sadar betul bahwa jika tidak mendapatkan kotak penyimpanan, orang misterius pasti tidak akan membiarkan mereka lepas begitu saja. Maka mereka melompat ke konveyor dan berusaha keras untuk mendapatkan kotak penyimpanan. Dan White segera ikut melompat turun. Rahel dengan cepat mengambil kotak penyimpanan, dan dengan kerasnya memukul White hingga pingsan di tanah. Pada saat itu, orang misterius mengubah sistem teleportasi. Dengan lancar, mereka segera memisahkan Lao Bai dan Jerry. Kemudian mereka mengirim mereka ke arah pintu keluar. Kemudian, mereka diarahkan untuk naik ke pesawat pengangkut nomor 3. Kemudian mereka segera tiba di pesawat pengangkut yang ditentukan. Pada saat itu, kontainer di depan terbuka secara otomatis. Orang misterius segera menelepon.
Mereka diminta meletakkan kotak aman di tanah. Saat hitungan mundur berakhir, mereka berhasil membuka kotak aman. Tidak ada bom di dalamnya, melainkan 2 pistol suntik yang berisi agen biologis. Karena tekanan udara di kargo rendah, orang misterius memerintahkan mereka untuk menyuntikkan agen biologis ke tubuh mereka sendiri. Ini akan memastikan selama penerbangan, mengurangi kebutuhan oksigen tubuh, sehingga mereka bisa bertahan hidup. Mereka segera mengikuti instruksi dan menyuntikkan agen tersebut. Kemudian mereka bersembunyi di dalam kontainer tertutup. Saat Lao Bai dan anak buahnya tiba, pesawat pengangkut sudah mulai lepas landas. Meskipun FBI memerintahkan untuk menghentikan penerbangan pesawat sipil, namun pesawat angkut khusus militer dapat mengabaikan larangan penerbangan di bandara. Sampai sekarang, Tuan Bai masih belum mengerti mengapa 2 orang biasa ini begitu luar biasa. Dan segera, delegasi dari markas Angkatan Udara, Xiao Sa, datang untuk memberitahu Tuan Bai. Mantan Jenderal Udara Ethan baru-baru ini meninggal karena kecelakaan. Dan menurut penyelidikan, Ethan adalah saudara kembar Jerry. Saat ini, markas Angkatan Udara sedang menyelidiki kematian Ethan. Juga perlu menemukan Jerry untuk diinterogasi. Dan mengetahui bahwa Lao Zi sedang mengejar Jerry. Xiao Sa meminta Tuan Bai untuk tetap tersedia melalui telepon untuk kontak kapan saja. Dan segera Xiao Sa menerima perintah dari atasan untuk pergi ke Departemen Pertahanan. Menteri pertama memperkenalkan kepada Xiao Sa tentang tugas saat ini terkait serangan teroris. Mengenai tugas dari sisi Angkatan Udara. Kemudian membawanya masuk ke dalam lift rahasia. Lalu menekan tombol 36 lantai. Tidak ada yang diketahui oleh Xiao Sa. Departemen Pertahanan memiliki ruang bawah tanah rahasia seperti ini. Ketika sampai di ruang bawah tanah, Xiao Sa terkejut dengan pemandangan di depannya. Menteri memperkenalkan Xiao Sa kepada sistem komputer besar di depan mereka. Ini baru-baru ini, sistem kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan. Diberi nama Sistem Mata Lang. Ini dapat mengumpulkan informasi data dari seluruh dunia untuk menganalisis probabilitas terjadinya perilaku berbahaya, untuk memberantas kejahatan dan serangan teroris. Dan Ethan, saudara laki-laki Jerry, adalah salah satu administrator sistem Hawkeye. Kemudian Menteri meminta rekan kerja Ethan, Xiao Hei, untuk memperkenalkan Xiao Sa pada keadaan terakhir Ethan sebelum meninggal. Kemudian Xiao Hei memutar rekaman terakhir Ethan sebelum meninggal. Rekaman pemantauan terakhir saat bekerja. Dan beritahu Xiao Xia. Malam itu, Ethan meninggalkan pos kerjanya 3 menit lebih awal. Pada saat itu, Xiao Sa menemukan perilaku aneh Ethan melalui pemantauan. Dia menunjukkan ponsel di tangannya, seperti sengaja ingin mengungkapkan informasi apa. Dan saat Xiao Hei mencatat pesan yang diterima oleh ponsel, dan ingin melanjutkan untuk melihat lebih detail, sistem Hawkeye memberitahu bahwa sistem sedang diserang. Data akan segera hilang, dan tidak bisa dilihat. Xiao Hei memerintahkan Hawkeye untuk segera mencadangkan data. Namun Hawkeye sepertinya enggan mengikuti perintah, menolak untuk menjalankan tindakan. Saat itu, Xiao Sa memberi isyarat mata kepada Xiao Hei. Mereka segera tiba di sebuah pemantauan yang bahkan Hawkeye pun tidak bisa melihatnya. Sudut mati di sini. Mereka berdasarkan catatan teks menemukan bahwa di dalam sudut mati ternyata terdapat sebuah pemadam kebakaran. Xiao Sa segera menemukannya. Ethan menyimpan cadangan ponsel di atas pemadam kebakaran. Mereka segera membukanya untuk dilihat. Namun mereka menemukan sebuah rahasia yang mengejutkan. Kemudian mereka segera melaporkan situasi darurat kepada menteri. Agar informasi tidak bocor, menteri membawa mereka ke sebuah rumah aman di mana sinyal sama sekali tidak bisa meresap. Di sini bahkan sistem Hawkeye yang kuat sekalipun tidak dapat mendengarkan percakapan di dalamnya. Setelah memastikan keamanan, mereka menunjukkan video yang ditinggalkan Ethan kepada menteri. Sistem Hawkeye telah melanggar perintah, tidak mengikuti instruksi yang benar dari Ethan sama sekali, malah membuat keputusan sendiri. Kemungkinan besar kematian Ethan disebabkan oleh Hawkeye. Menteri yang mengetahui kebenaran seolah tidak terkejut, karena dia sangat paham alasan di baliknya. Kemudian dia mengakui kepada Sasha, baru-baru ini, setelah mendapatkan informasi yang pasti, militer mengunci lokasi pemimpin teroris. Namun ketika mereka bersiap untuk melakukan serangan militer, sistem Hawkeye justru memberitahu bahwa informasi mereka mungkin tidak akurat. Namun atasan lebih memilih untuk salah membunuh 1000 daripada melewatkan satu pun. Akhirnya mereka salah membunuh target. Sementara sistem Hawkeye yang cerdas terhadap penilaian dan tindakan salah pemerintah mungkin menimbulkan ketidakpuasan, tindakan yang menolak perintah. Saat mereka bersiap-siap meninggalkan rumah aman, pintu keamanan di dalam rumah terkunci untuk menteri dan Xiao Xia dan Xiao Hei yang keluar. Mereka tiba-tiba diserang oleh sistem Hawkeye. Nyawa mereka dalam bahaya. Sementara itu, Jerry dan Rahel diantar oleh pesawat pengangkut langsung ke garasi Departemen Pertahanan. Dan sepanjang waktu, orang misterius yang memerintahkan tindakan mereka bukan orang lain, tapi Hawkeye sendiri.
Tujuan dari mata Lang adalah untuk membawa mereka ke ruang bawah tanah Departemen Pertahanan dan menemukannya. Karena Hawkeye telah membantu mereka untuk menghapus semua pembatas pintu di sini. Dengan cepat, mereka berdua tiba di ruang bawah tanah. Hawkeye mulai memberitahu mereka kebenaran, karena keputusan salah dari pihak atas militer Amerika mengakibatkan kerugian bagi warga sipil yang tak bersalah. Hawkeye memulai prosedur hukum sendiri, akan mengganti kepemimpinan Amerika, mulai dari para pemimpin di semua tingkatan, hingga ke presiden tertinggi, hingga ke perwakilan presiden tertinggi. Penggantian yang disebutkan adalah menghilangkan mereka sepenuhnya. Rencana ini disebut oleh Hawkeye sebagai rencana pembunuhan. Dan Jerry dan Rahel, mereka adalah orang yang dipilih oleh Hawkeye untuk menyelesaikan misi. Untuk mengaktifkan sistem penghancuran akhir, Hawkeye harus melewati identifikasi suara oleh administrator Ethan. Meskipun Ethan sudah mati, namun, dia masih memiliki saudara kembar, Jerry. Jadi itulah mengapa Hawkeye perlu membawa Jerry ke depannya. Kemudian dia menipu Jerry untuk memulai pengenalan wajah, kemudian adalah pengenalan suara. Namun pada saat itu, Jerry menyadari rencana Hawkeye, karena dia menemukan bahwa saudaranya dibunuh oleh Hawkeye. Sementara itu, Mer White tiba di Departemen Pertahanan. Sebelum kedatangan, Tuan Bai telah menerima pesan dari Xiaosa. Tuan Bai yang mengetahui kebenaran segera membawa orang masuk ke ruang bawah tanah. Namun saat itu hanya Jerry yang berada di ruang bawah tanah. Sementara Rahel menghilang tanpa jejak. Kemudian Tuan Bai membawa Jerry pergi, dan ingin tahu rencana mereka selanjutnya. Jerry memberitahu Lao Bai, untuk menghindari bayangan, harus segera membuang ponsel. Tuan Bai patuh dan melakukannya. Kemudian Jerry mengungkapkan kebenaran kepada Tuan Bai. Mereka menganalisis sasaran mata Lang. Mungkin konser malam ini di Kongres. Karena semua pejabat senior akan hadir hari ini, termasuk presiden juga. Namun kemampuan Hawkeye sangat kuat. Melalui kamera, Hawkeye melacak Jerry. Langsung mengaktifkan drone di pangkalan militer terdekat, untuk menyelesaikan rencana pembunuhan. Hawkeye harus menghilangkan semua pemberontak, dan orang-orang yang menghalangi rencana. Meskipun militer segera mengirimkan pesawat tempur, untuk menghentikan drone yang tak terkendali. Namun sistem pesawat tempur juga diretas oleh Hawkeye, dan secara otomatis membuka sistem parasut. Kemudian drone dengan cepat mengunci kendaraan Lao Bai, dan mengikuti Lao menuju terowongan. Kemudian menembakkan peluru ke arahnya. Seketika semua kendaraan di terowongan hancur. Saat drone keluar dari terowongan, Lao Bai juga terluka parah. Dalam kondisi kritis, Jerry segera membantu Lao Bai keluar dari mobil. Menyadari bahwa hidupnya tak lama lagi, dengan cepat memberi petunjuk kepada Jerry tentang hal-hal selanjutnya. Sementara itu, memberikan identitas dan senjata kepada Jerry, dan meminta Jerry segera pergi ke parlemen. Lalu memberitahu keamanan bahwa presiden mungkin dalam bahaya. Lao Bai berusaha menghentikan drone serangan berikutnya. Dia mengemudi mobil dan berusaha menciptakan rintangan. Dengan napas terakhirnya, dia menyelesaikan drone. Dia berjuang untuk memberikan Jerry kesempatan dan syarat untuk menyelamatkan negara. Melihat Old White mati mengerikan dalam kobaran api, Jerry semakin menyadari misi dan tanggung jawabnya sendiri. Dia segera naik mobil untuk menuju ke Kongres. Akhirnya sampai di Kongres, Jerry memberitahu penjaga bahwa dia dari FBI dan presiden dalam bahaya. Namun polisi sama sekali tidak percaya pada pemuda ini. Kemudian keduanya terlibat dalam pertarungan sengit. Namun pada saat itu, kekuatan dalam diri Jerry meledak. Dengan cepat mengalahkan lawan, dan mengganti pakaian dengan seragam polisi dan berlari menuju Kongres. Sementara itu, di pihak Rahel, ternyata dibawa oleh seorang anggota internal Kongres ke kantor. Orang ini juga diancam oleh Hawkeye. Dia membuatkan Rahel sebuah kartu undangan untuk masuk ke Kongres, dan memberinya petunjuk untuk masuk ke Kongres. Rahel terpaksa mengenakan gaun pesta yang elegan sesuai permintaan, lalu memakai kalung berlian yang dipersiapkan. Tanpa disadari, berlian di dalam kalung ini adalah berlian yang sebelumnya ditanamkan dengan bom kristal. Demi keselamatan hidup anak laki-lakinya, Rahel, dia terpaksa menghadapi ancaman Hawkeye. Semakin dalam terperangkap, kemudian dia tiba di Kongres, lalu diundang masuk ke ruang utama. Kemudian dia duduk perlahan. Pada saat yang sama, para pemimpin tingkat atas dan presiden tiba secara berturut-turut. Setelah memastikan semua orang hadir, kemudian lagu Selamat Datang mulai dimainkan. Namun tak disangka, di antara orkestra ada seorang anak laki-laki kecil, yang ternyata adalah anak laki-laki Rahel. Setelah Rahel menemukan anaknya, khawatir akan keselamatan anaknya, segera berlari ke arah anaknya tanpa ragu. Sementara Hawkeye hanya mengumpulkan semua pemimpin, dan mengandalkan bom kristal dalam kalung Rahel, ditambah dengan pengatur ledakan di trompet anak laki-laki Rahel, menggabungkan frekuensi bermain alat musik, mencapai peledakan bom, melakukan serangan penghancuran terhadap semua orang di tempat itu. Pada saat yang sama, Jerry diam-diam masuk ke tempat acara.
Dia berusaha mencari keberadaan presiden. Namun, dia melihat Rahel berlari ke arah anak laki-lakinya di tengah kerumunan. Jerry yang menyadari bahaya yang mengancam. Dia dengan berani membuat keputusan. Saat-saat genting, dia tegas menarik keluar pistolnya, lalu menembak ke udara. Kemudian kerumunan mulai kacau. Pertunjukan musik juga terhenti. Jerry juga ditembak secara acak oleh agen yang hadir. Namun, dibandingkan menyelamatkan negara dan banyak nyawa, pengorbanan ini juga layak. Tak lama setelah itu, para pejabat tinggi negara mengadakan upacara penghormatan dan penghargaan bagi mereka yang gugur dalam insiden Eagle Eye. Mengadakan upacara penghormatan dan penghargaan. Pada saat yang sama, Departemen Pertahanan juga merusak sistem Eagle Eye dan mengambil pelajaran yang dalam dari kejadian ini. Kejadian ini juga mengajarkan kepada masyarakat, bahkan orang biasa sekalipun, dapat melakukan tindakan luar biasa di saat krisis. Kecerdasan buatan adalah pedang bermata dua. Jika jatuh ke tangan orang baik, itu adalah senjata untuk mempertahankan negara. Namun jika jatuh ke tangan orang jahat, itu menjadi senjata pembantaian. Mesin pada dasarnya tidak memiliki belas kasihan. Namun manusia memiliki belas kasihan.